Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Guru Hebat, channel yang membahas tentang pendidikan dan juga pengetahuan. Dalam video kali ini kita akan bahas tentang P3K, teman-teman. Ada dua topik yang akan saya bahas. Topik yang pertama itu tentang bagaimana cara memprediksi ranking kita ketika kita mengikuti tes P3K guru yang baru kemarin ya kita laksanakan. Dan yang kedua, bagaimana cara mengecek peserta lain yang memiliki Serdik atau belum memiliki Serdik. Yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di-subscribe dulu, karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa di-like dan di-komen juga, untuk membantu channel ini semakin berkembang. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke topik yang pertama. Baik teman-teman, ini adalah langkah yang pertama untuk mengetahui ranking kita dalam seleksi P3K Guru. Jadi pada tahap awal ini kita harus memiliki data tentang penjadwalan ya. Pasti di dalam penjadwalan tersebut ada nama-nama peserta dan juga bidang yang dilamar atau jabatan yang dilamar. Contoh saja di sini kita akan mencari jabatan guru IPA ya teman-teman. Nah di sini kita cek. Nah di sini ada guru IPA ya. Nah, kita ketik langsung saja nanti di Excel dan kita data mana yang termasuk P2, P3, dan P4. Mungkin saya nggak akan masukin semua nama-namanya karena ada puluhan bahkan ratusan ya teman-teman, paling cuma sekitar 10-12 orang saja untuk simulasinya nanti ketika perankingan itu seperti apa. Oke, langsung saja kita tentukan dulu ini nama-nama yang ada di sini termasuk P2, P3, P4. Caranya seperti apa? Coba teman-teman cari dokumen tentang peserta yang lolos administrasi ya. Contoh filenya seperti ini. Sebentar saya perlihatkan dulu ya. Ini dia adalah data dari peserta yang lolos administrasi tahap awal. Jadi ini sebelum disanggah ya teman-teman. Jadi ada peserta yang tidak lolosnya di sini ya dari data ini. Nah, dari data ini kita coba cari guru IPA ya teman-teman. Karena nanti simulasinya kita coba guru IPA. Oke, kita cari. Bentar. Baik, ini ketemu nih guru IPA. Guru IPA di sini ada yang namanya Reza ya. Reza, ini masuk kebutuhan khusus X THK2, berarti ini masuknya P2 gitu ya teman-teman. Nah, lanjutin lagi. Nanti teman-teman data secara manual saja ya, satu-satu. Pak banyak sekali, ya sama saya juga ya gitu caranya. Memang seperti itu. Kalau kita praktekkan satu-satu memang sangat banyak sekali. Di sini cuma simulasi saja ya teman-teman. Nah ini ada guru IPA juga nih. Ini masuknya kebutuhan khusus non ASN. Berarti ini P3 gitu ya. Dan terakhir nanti teman-teman boleh mendata yang pelamar umum atau P4 ya. Bentar. Ini masih... Nah ini ya ada banyak sekali nih pelamar umumnya. Nah ini adalah nama-nama pelamar umumnya, gitu ya. Jadi bisa kita tuliskan status dari peserta itu apa nanti ya pada data yang telah kita buat nanti di Excel, apakah P2, P3 atau P4. Lanjut ke langkah selanjutnya setelah pengkategorian, penamaan dan pengkategorian, kita lanjut ke pendataan skor peserta ketika tes ya. Ini kita skip dulu. Saya kira teman-teman sudah mengerti ya untuk pengkategorian ini. Jadi intinya kita cek nama dan juga membuat kategori dari nama-nama peserta tersebut, apakah termasuk P2, P3 dan juga P4. Baik teman-teman, kita review dulu ya cara untuk
memprediksi peringkat kita ketika kita melakukan tes P3K guru. Nah, tadi langkah yang pertama itu mendata nama-nama pesaing sesuai dengan jabatan yang dilamar. Data itu dari mana? Dari ini ya, penjadwalan tes. Ini ada di bagian bawahnya nih. Dan yang kedua, melakukan pengkategorian. Apakah peserta itu termasuk P2, P3, atau P4. Dan ini saya akan bahas langkah yang ketiga, yaitu melakukan pendataan skor. Dari mana? Dari live skor BKN yang ada di YouTube, teman-teman. Bisa dicek di YouTube-nya dan ketik saja nanti tempat tesnya langsung ya. Misalkan Batika Hotel, nanti langsung ada di YouTube-nya, langsung keluar. Nah, sesudah ada, teman-teman cek nanti peserta atau pesaing kita itu di sesi keberapa. Nah, kalau sudah ketahuan dan tahu namanya itu, kita langsung saja catat namanya. Boleh langsung kita masukkan ke Excel nanti ya. Jadi data akhirnya itu nanti akan saya perlihatkan. Namun nanti yang saya perlihatkan itu tidak semua data karena ada puluhan ya, bahkan teman-teman mungkin ada yang ratusan pesaingnya itu ya. Jadi kita hanya beberapa orang saja untuk simulasi. Berikut ini adalah data yang sudah saya rekap dari mulai nama, kategori, skor teknis, manajerial, sosial, kultural, wawancara, dan juga skor akhir. Nah, dari data ini kita tentukan ya teman-teman, nanti simulasinya itu kebutuhannya hanya 6 orang dan passing grade-nya 180 untuk nilai teknis. Mohon maaf teman-teman tidak saya cantumkan semua namanya karena ada sekitar 70 orang. Jadi di sini saya cuma cantumkan nama sebanyak 9 orang saja. Otomatis nanti yang lolos itu 6 orang dan tidak lolos ada 3 orang ya, karena di sini namanya cuma ada 9 dari nomor 2 Nuraini sampai Ceceh. Oke. Dan rankingannya itu seperti apa? Kita kategorikan dulu teman-teman dari mulai pelamar P2. Nah, untuk pelamar P2 ini otomatis menjadi prioritas paling utama. Nah, karena jumlah pelamar P2 ini lebih sedikit ya dari kuota yang dibutuhkan, jadi cuma 2, sedangkan kuota itu ada 6 orang, otomatis untuk P2 ini kemungkinan besar bakal lolos P3K tahun ini, teman-teman. Dan selanjutnya sisa formasi lanjut ke prioritas yang ketiga. Di sini ada 2 orang juga ya, sama. Jadi P3 ini otomatis juga akan lolos ya, teman-teman, di P3K tahun ini. Untuk P2 dan P3 ini informasi ya teman-teman, jadi tidak ada passing grade yang ditentukan seperti halnya untuk pelamar P4. Jadi untuk pelamar P2 dan P3 raihlah skor setinggi-tingginya. Nah ya, bila misalkan peserta P2 dan P3 itu sedikit sedangkan kuota yang dibutuhkan banyak, ini akan kemungkinan besar lolos semua teman-teman ya, bila kondisinya seperti ini. Nah, sekarang lanjut ya, siapakah yang akan menempati posisi selanjutnya? Berarti sisa kuota dari 6 sudah terpakai oleh P2 dan P3 sebanyak 4 orang. Berarti sisanya itu 2 orang lagi ya, yang diperebutkan oleh jalur umum atau P4 gitu ya teman-teman. Berarti kita hitung di sini. Nah, di sini nih, berarti orang-orang yang ini dari Ridwan ya sampai Cece ini akan memperebutkan total kuota yang dibutuhkan sebanyak 2 orang gitu ya. Nah, bagaimana kita melakukan perankingan dari sisa peserta yang ada untuk pelamar P4? Oke. Nah, langkah pertama ini khusus untuk P4. Bila kita cek ya teman-teman, ini untuk semuanya mungkin ya. Nih, di sini untuk Mansoswan, kebetulan untuk nama-nama yang ada di sini seluruhnya dari nomor 2 sampai nomor 10
Ini seluruhnya memenuhi passing grade. Nah, untuk teknisnya juga sama, semuanya memenuhi passing grade yang telah ditentukan. Berarti untuk pelamar P4 kita tinggal menentukan siapa yang memiliki Serdik, karena nanti kalau yang punya Serdik itu akan mendapatkan nilai afirmasi sebesar 100%. Jadi skor total teknisnya itu akan menjadi 450 gitu ya, teman-teman. Cara ceknya gimana untuk yang memiliki Serdik atau tidak? Saya akan jelaskan dulu. Ada dua cara untuk menentukan seseorang itu telah memiliki Serdik atau belum ya. Ya, jadi yang pertama kita bisa cek di PD Dikti. Di sana bisa ketahuan, tinggal kita copy paste saja nama yang ada di sini, teman-teman ya. Misalkan ini kita copy paste. Nah, gini ya. Misalkan salin gitu ya. Nah, setelah tadi kita tentukan nama yang akan kita cari, kita masukkan ke dalam ini ya. Di sini bisa kita copy paste saja, terus klik cari. Nah, nanti di sini akan muncul gitu ya. Akan muncul data-data mahasiswa. Baik itu mahasiswa dari perguruan tinggi, bahkan dosen maupun mahasiswa yang telah mengikuti PPG gitu ya. Oke, di bagian bawah nih. Nah, ini ya, banyak sekali nama-namanya. Nanti tinggal cek. Kalau misalkan teman-teman mau lebih detail lagi, klik aja namanya nih. Misalkan ini nih, set Imam Fauzi. Tinggal klik saja, nanti di sana ada profil lengkap tentang mahasiswa tersebut. Nah, saya kira ini cukup bisa dipahami ya. Kita langsung ke cara yang kedua. Ini kita langsung masuk ke website Kemendikbud. Untuk cara yang kedua, kita bisa cek di ppg.kemendikbud.go.id. Di situs ini, teman-teman cari saja berita PPG Prajabatan. Karena untuk PPG Prajabatan gelombang 1 dan gelombang 2 telah dinyatakan lulus. Dan untuk daftar nama-namanya ada di sini, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa cek ya, di search aja nama-namanya, dan ini data ini bisa kita download ya. Kita cari dulu di bagian bawah. Nah, ini nih, yang warna biru ya. Kita kasih tanda nih, yang ini nih. Nih, kita klik, nanti sebentar. Kita klik dulu. Oke, di sini. Nah, nanti data ini teman-teman bisa download ya. Bisa di-download. Ini formatnya PDF. Oke. Untuk yang gelombang 2-nya, teman-teman cari sendiri di situs ini. Yang penting saya sudah memberitahu cara untuk mendownload siapa saja lulusan PPG Prajabatan berikut namanya ya teman-teman. Ini lengkap sekali namanya, jurusannya ada juga, universitas atau LPTK-nya juga ada di situ. Nah, saya kira cukup paham ya sampai sini. Kita lanjutkan lagi. Ini dia teman-teman data untuk gelombang 1 dan gelombang 2 yang telah saya download. Jadi di sini terlampir nama-nama mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 dan gelombang 2 tahun 2022 ya. Tahun angkatan 2022 yang telah dinyatakan lulus. Nanti dari data yang tadi saya buat yang di Excel, kita langsung cari saja teman-teman apakah ada nama-nama itu di PPG gelombang 1 atau gelombang 2 gitu ya. Nah, di sini lengkap sekali ya, teman-teman. Tuh ya. Tinggal search aja nanti enaknya kalau nyari di sini itu ya, di laptop teman-teman biar lebih besar gitu hurufnya. Nah, ini yang gelombang 1. Ini ada bidang studinya gitu ya, LPTK dan juga nama lengkap dari pesertanya. Nah, untuk yang gelombang 2 juga sama teman-teman ya. Untuk yang gelombang 2 juga sama, sebentar, saya keluar dulu. Nah, ini untuk yang gelombang 2. Ini gelombang 2 lebih banyak dari gelombang 1 ya. Ini juga sama, nih ya, sebentar. Di bagian bawah ada nggak ya? Oh, ini ada nih. Ini juga sama ya. Ini yang gelombang 2. Oke, nanti teman-teman boleh cari secara
manual gitu ya, di HP ataupun di laptop juga bisa, teman-teman. Oke. Oke, ceritanya saya sudah menentukan aja ya, sudah menentukan nama-nama yang memiliki Serdik atau belum gitu ya, dari data ini. Kita kembali lagi ke Excel tadi. Baik, selanjutnya kita ke langkah terakhir yaitu melakukan perankingan khusus untuk kategori P4. Nah, di sini untuk P4 yang telah ditambah afirmasi ya. Tadi kita sudah cek bersama bahwa caranya itu seperti tadi ya, bisa lihat di PD Dikti ataupun di Kementerian Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini hanya 3 orang teman-teman yang dapat afirmasi Serdik. Yang punya Serdik cuma 3 orang dan yang tidak punya ada 2 orang untuk pelamar P4. Nah, ini ditambah skornya itu jadi 450 ya. Di sini saya sudah ubah tadi. Awalnya tidak segitu. Oke, jadi nilainya maksimal ya, 450. Dari hasil penambahan itu, otomatis yang akan lolos, berarti sisanya berapa? 2 orang ya. 2 orang itu siapa saja? Otomatis ini, yang nomor 8, peserta nomor 8, ini, yang ini gitu ya. Sebentar. Sorry. Yang nomor 8, dan juga nomor 7 ya. Peserta nomor 7 ini lolos nih. Ya. Jadi untuk peringkat ke-1 P4 itu ditempati oleh nomor 8 dan yang keduanya nomor 7 gitu ya. Jadi otomatis untuk nomor 9 sampai 10 ini tidak lolos ya. Berikut juga nomor 6 tidak lolos juga karena tidak memiliki Serdik. Sehingga nilainya lebih kecil gitu. Nah, sampai sini mungkin teman-teman sudah terbayang ya. Jadi kalau misalkan kita rekap secara keseluruhan, yang lolos untuk mengisi kebutuhan 6 orang ini siapa saja gitu ya. Kita cek ke atas. Nah, berarti ini otomatis, sebentar kita lakukan perankingan. Baik untuk posisi pertama dan juga keempat ini otomatis ditempati oleh P1 dan juga P3 ya. Nah ini. Dan yang akan lolos 2 lagi dari pelamar P4 yaitu nomor, ini nih teman-teman, nomor 7 ya. Nomor 7, sebentar, nomor 7 dan juga nomor 8 ya. Nah ini peringkat 5 dan 6-nya. Oke, saya kira ini cukup jelas ya. Itu dia penjelasan tentang bagaimana prediksi perankingan kita ketika kita mengikuti tes P3K Guru tahun 2023 dan juga bagaimana mengetahui pesaing kita yang memiliki Serdik ya untuk pelamar P4. Semoga informasi yang saya berikan tadi bermanfaat bagi teman-teman, khususnya kepada peserta yang mengikuti tes P3K. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, segera di-subscribe, di-like, dan di-komen agar semakin berkembang lagi channelnya. Mungkin itu saja untuk pokok bahasan di video kali ini. Nanti kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.